Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami di sini kelompok 4 mata kuliah pengenalan kecerdasan buatan yang diampu oleh dosen Bu Mutia Fadila. Di sini kami akan menjelaskan proyek hasil evaluasi akhir semester yang varian soal yaitu Sudoku set 04 dan Wumpus Word set 04. Di sini kami beranggotakan yang pertama Mudi Arisla Satria Perdana dengan MPM 243510 Yang kedua saya sendiri Muhammad Baiki Ibrahim dengan MPM 243510 dan yang ketiga Muhammad Rezidan di sini dengan MPM 243510 dan keempat Muhammad Haikal Nafi dengan MPM 243510 Di sini langsung saja soal nomor pertama yaitu inferensi Sudoku menggunakan constraint satisfaction problem CSP. Di sini soal pertama adalah menyelesaikan puzzle Sudoku 4x4 varian kelompok kami yaitu set 04. Nasasi sel yang kami pakai menggunakan format baris kolom di mana baris dihitung dari bawah B1 sampai B4 di atas dan kolom dari kiri K1 sampai K4. Ini konsisten dengan konvensi yang dipakai pada model Wumpus Word. Clue awal yang diberikan ada 6 sel. B1 K4 sama dengan 4, B1 K4 sama dengan 3, B2 K4 sama dengan 2, B3 K4 sama dengan 1, lalu B4 K2 sama dengan 3, dan B4 K3 sama dengan 2, sisanya 10 sel. Sisanya 10 sel masih kosong dan harus kami cari nilainya. Terus selanjutnya 1.2 formulasi CSP. Masalah Sudoku 4x4 diformulasi dengan CSP dengan 3 komponen utama. Yang pertama, variables. Tiap sel kosong pada grid didefinisikan sebagai variabel X, R, dan C. Kedua, domain setiap variabel punya domain awal 1, 2, 3, dan 4. Tapi untuk sel yang sudah punya clue, domainnya langsung menyempit jadi satu nilai saja. Ketiga, constraint kami menerapkan 3 jenis Al difference. Al difference pada setiap baris, Al difference pada setiap kolom, dan Al difference pada setiap box 2x2. Ada 4 box dalam grid ini. Yaitu selanjutnya 1.3 domain awal setiap sel kosong. Yaitu setelah menghitung domain awal tiap sel kosong berdasarkan 3 constraint tadi, kami menemukan beberapa sel yang domainnya langsung tinggal satu kandidat saja. Ini yang disebut naked single. Misalnya sel B1K3, domainnya cuma 1, B2K2 cuma 1, dan seterusnya. Terus selanjutnya 1.4 proses inferensi. Constraints pada propagation naked single. Dari sinilah kami melakukan constraint propagation memakai teknik naked single secara berulang. Setiap kali satu sel terisi, domain sel-sel tetangganya jadi lebih sempit, sehingga bisa memunculkan naked single baru. Prosesnya berjalan 10 langkah, mulai dari B1K3 terisi nilai 1, lalu B2K2 terisi 1, B3K1 terisi 2, dan seterusnya sampai sel terakhir B3K3 terisi 3. Yang menariknya di sini, seluruh 10 sel kosong berhasil terisi hanya dengan constraint propagation ini, tanpa perlu backtracking atau menebak sama sekali. Ini menunjukkan puzzle varian kelompok kami punya rantai inferensi yang deterministik dengan tingkat kesulitan rendah menengah. Terus pada gambar yang ada di sini yaitu gambar 1.2 solusi akhir Sudoku 4x4, yaitu ini hasil akhirnya sel berwarna biru adalah clue awal. Terus selanjutnya sel putih adalah hasil inferensi kami. Solusinya sudah kami verifikasi setiap baris B1 sampai B4 berisi angka 1 sampai 4 tanpa duplikasi. Setiap kolom juga demikian. Setiap box 2x2 juga terpenuhi dan seluruh hasil inferensi konsisten dengan clue awal. Jadi solusi ini valid dan unik. Selanjutnya soal nomor 2 yang akan dijelaskan oleh Buldi. Baiklah, saya akan lanjutkan penjelasan dari teman saya, itu Eki.
Selanjutnya saya akan membacakan inferensi Wumpus Word varian kelompok kami di git 3x3. Posisi objeknya agen mulai di B1 atau K1 menghadap ke kanan, gold berada di BK3 dan K3. Wumpus ada di BK3 dan K2 dan pit ada di B2 dan K1. Kami mempresentasikan dunia ini pakai logika proporsional dengan simbol-simbol standar. Simbol-simbolnya WW RC untuk ke keberadaan bungkus. Kalau yang PRC ini untuk pit, yang GRC itu untuk gold, SRC untuk perfect stance, BRC untuk percept brace, glitter untuk glitter dan save RC untuk sel yang terkait terbukti aman. Nah, pada tabel 2.3 ini agen yang menjelajah secara bertahap hanya berpindah ke sel yang sudah terbukti aman lewat intensi. Urutannya yaitu mulai dari BK1 K1 yang merasakan breeze, lanjut ke B1 dan K2 yang semuanya bersih, ke B1 dan B1 dan K3 yang juga bersih, lalu B2 dan K3 yang merasakan stance dan breeze bersamaan, ke B2 dan K3 yang bersih, dan akhirnya sampai di B3 dan K3 yang merasakan stance dan melihat glitter tempat gold berada. Yang penting agen ini sama sekali tidak pernah memasuki sel B2 dan K3 atau B3 dan K2 karena keduanya sudah disimpulkan berbahaya lewat intensi logis sebelum agen sampai ke sana. Nah, lanjut ke 2.5. Nah, 2.5 ini ada 3 inferensi kunci yang kami lakukan pada modus ponens dan eliminasi dijungsi. Inferensi pertama yaitu menentukan posisi pit dari breeze di BK1, B1 dan K1. Kita tahu pit ada di B2 dan K1 atau B1 dan K2. Setelah agen mengunjungi B1 dan K2 dan terbukti aman, satu-satunya kemungkinan tersisa adalah pit di B2 dan K1. Nah, intensi kedua ini membuktikan bahwa B2 dan K2 dan B2 dan K3 aman karena B1 dan K2 sama sekali tidak mengeluarkan persistence maupun breeze. Semua tetangganya otomatis bebas dari wumpus dan pit. Nah, inferensi ketiga ini menentukan posisi wumpus dari stance B2 dan K3. Wumpus kemungkinan ada di B2 dan K3 atau B3 dan K2 karena B2 dan K3 sudah terbukti bebas wumpus dari kunjungan sebelumnya. Maka satu-satunya kemungkinan adalah wumpus berada di B2 dan K3, jadi wumpus berhasil kami lokasi tanpa harus menginjak sel sama sekali. Nah, ini adalah tampilan gambar dari ini adalah tampilannya, gambarnya. Nah, lanjut soal nomor 3 yang dilanjutkan oleh teman saya Regidan. Oke, di sini saya akan menjelaskan program nomor 3. Antara itu saya akan memilih Sudoku karena Sudoku itu lebih gampang ketimbang dari workbook-nya sendiri. Untuk soal nomor 3 ini kami mengimplementasikan penyelesaian Sudoku 4x4 dari soal nomor 1 ke dalam kode Python dengan pendekatan yang konsisten dengan proses inferensi manual tadi. Notebook ini terdiri dari beberapa bagian. Pertama, representasi green awal dan fungsi get domains. Get domains untuk menghitung domain valid tiap sel berdasarkan 3 constraint all difference, baris, kolom, dan box.
Uh, inilah selanjutnya fungsi constraint propagation menjalankan teknik naked single. Secara literasi kita lihat log inferensinya per print step by step 10 langkah sama seperti yang kami jabarkan. Di bagian backtracking search dengan MRV heuristic false itu sebagian jaringan pengaman, kami juga mengimplementasikan backtracking search dengan MRV heuristic minimum remaining values yang memiliki sel dengan domain tersisa paling sedikit terlebih dahulu. Tapi pada kasus puzzle kelompok kami ini, karena constraint propagation saja sudah cukup menyelesaikan seluruh green. Fungsi backtracking ini praktis tidak pernah aktif. Kami tetap sertakan fungsi ini untuk membuktikan solusi valid lewat pengecekan silang. Verifikasi solution terakhir, fungsi memverifikasi seluruh baris, kolom, dan box terisi angka 1 dan 4 tanpa duplikasi. Hasilnya valid dan konsisten dengan clue awal. Di sini saya akan menampilkan outputnya. Di sini sudah berhasil saya untuk menampilkan outputnya. Outputnya akan berubah menjadi Sudoku 04 solusi PNG. Di sini saya akan menjelaskan programnya tersebut. Kami juga membuat visualisasi green solusi akhir memakai Matplotlib, di mana sel biru menandakan clue awal dan sel putih menandakan hasil inferensinya. Hasil program ini identik dengan solusi manual di bagian 1, B1 sama dengan 4,2,1,3, sedangkan B2 3,1, 3,4,2, sedangkan B3 2,4,3,1, dan B4 sama dengan 1,3,2,4. Dan kesimpulannya akan dijelaskan oleh Ical sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan melanjutkan dan saya akan menjelaskan kesimpulan dan penutupan. Jadi kesimpulannya itu puzzle Sudoku Puzzle Sudoku 4x4 varian kelompok berhasil diselesaikan menggunakan pendekatan CSP dengan 3 jenis constraint: Aldif baris, Aldif kolom, dan Aldif box. Pada kasus ini, constraint propagation murni naked single sudah cukup untuk menjelaskan atau menyelesaikan seluruh puzzle tanpa memerlukan backtracking sama sekali. Ini menunjukkan puzzle memiliki tingkat kesulitan rendah dengan rantai inferensi yang jelas. Fungsi backtracking dengan MFV heuristic tetap diimplementasikan sebagai mekanisme umum atau fallback yang akan aktif bila constraint propagation saja tidak cukup pada kasus puzzle yang lain lebih sulit. 4. Ini solusi akhir terverifikasi sulit sebab baris kolom dan box berisi 1-4 duplikasi dan konsisten dengan seluruh clue awal. Sebagai kesimpulan itu, dari pengerjaan luas ini, kami mempelajari 2 pendekatan penting dalam kecerdasan buatan. Pada Wumpus Word, pendekatan correlated representation dengan logika proporsional dan modus ponens itu solusi akhir terverifikasi valid, memungkinkan agen mengambil keputusan aman tanpa harus mengambil resiko. Wumpus dan Pitt
berhasil dikolonisasi murni lewat inferensi logis tanpa agen pernah memasuki sel berbahaya. Jadi pembagian kontribusi itu untuk pembagian kontribusi kelompok kami. Muldi Arisla Satria Perdana mengerjakan dan menjelaskan bagian Sudoku CSP. Muhammad Behaki Ibrahim mengerjakan dan menjelaskan bagian Bumpus Word. Muhammad Rezidan mengerjakan implementasi dan mendemokan program hasil output sistem yang kami buat atau codingannya, outputnya, dan saya akan menyusun kesimpulan serta mengkoordinasikan penyusunan dokumen dan video. Jadi penutupan, demikian presentasi dari kelompok 4 kelas 4G. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada yang kurang lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.